channel resep Mama Rica. Mari kita membuat bola-bola coklat. Berikut bahan-bahannya. Silakan di-screenshot dan disimpan. Potong-potong coklat batangan atau iris tipis-tipis agar mudah meleleh. Kemudian lelehkan coklat di atas api. Dan jaga tetap hangat. Lelehkan juga margarin. Cukup pakai api kecil saja. Sambil diaduk-aduk perlahan-lahan sampai margarin mencair. Blender halus biskuit mari sampai hancur dan agak terasa halus. Atau bisa juga dihancurkan dengan cara ditumbuk. Tuang biskuit mari ke dalam mangkuk. Tambahkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Dan aduk sampai tercampur rata. Masukkan susu kental manis secara bertahap. Aduk-aduk sampai adonannya menyatu. Dan bisa dibentuk bola-bola. Ambil sedikit adonan sekitar 10 gram. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Yang penting jangan terlalu besar. Lalu bulat-bulatkan adonan. Celupkan bola-bola coklat ke dalam lelehan coklat yang masih hangat. Lalu guling-gulingkan sampai semua bagian terbalut coklat. Kemudian gulingkan lagi ke dalam mangkuk yang sudah diisi coklat meses. Gulingkan ke kiri dan ke kanan, sampai semuanya terbalut meses. Angkat dan masukkan ke dalam freezer sebentar selama 30 menit, agar coklatnya set dan mengeras. Bola-bola coklat pun siap untuk disajikan. Jika tidak ingin kuenya terlalu manis, kalian bisa pilih bahan yang less sugar. Contohnya, pilihlah biskuit yang tidak terlalu manis, dan pilih coklat seperti dark chocolate jenis couverture. Coklat tipe ini rasanya tidak terlalu manis dan ada sedikit rasa pahit. Hal ini dikarenakan kandungan coklatnya lebih banyak daripada coklat compound, sehingga rasanya pun ada sedikit pahit-pahitnya. Tapi rasa manis dan sedikit pahit ini sangatlah enak, karena tidak membuat kita menjadi cepat nek, sehingga kita bisa makan lebih banyak. Selain itu, pemilihan meses juga penting, karena meses juga rasanya ada berbagai macam, mulai dari yang manis tapi ada sedikit rasa pahitnya, sampai yang rasanya sangat manis sampai menggigit dan bisa bikin ngilu. Dan semua coklat yang dijual ini ada target pasarnya masing-masing. Kalian bisa sesuaikan dengan kue kalian di rumah. Jika kue kalian sudah manis sekali, pilihlah meses yang tidak terlalu manis agar rasanya seimbang dan enak. Jika kue kalian cenderung lebih hambar atau tidak terlalu manis, maka kalian bisa pakai meses yang rasanya manis. Meses yang enak biasanya warna coklatnya lebih gelap, dan terasa wangi coklat saat dimakan, serta rasanya tidak terlalu manis sampai menggigit. Jika warna mesesnya coklat terang, maka rasanya lebih dominan manis, dan kurang coklat dibandingkan dengan yang warnanya lebih gelap. Pemakaian meses disesuaikan dengan kebutuhan kue masing-masing, karena tidak bisa dipukul sama rata semuanya. Lagi pula selera dan lidah setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang suka sangat manis dan ada yang tidak. Jadi semuanya balik lagi disesuaikan dengan selera kalian sendiri. Sekedar informasi, ada juga meses yang berwarna gelap tapi rasanya tidak coklat, dan biasanya harganya relatif lebih murah dan terjangkau. Jadi memang meses coklat ini ada harga ada kualitas. Coklat yang enak pasti harganya akan cenderung lebih mahal, karena kualitasnya yang diunggulkan. Semakin mahal coklat maka wanginya akan semakin terasa wangi coklat, dan rasanya akan ada sedikit pahit, tapi tetap manis dan enak saat dimakan. Selanjutnya, untuk pemakaian susu kental manis, selain yang warna putih, kalian bisa juga pakai susu kental manis yang rasa coklat. Untuk takarannya bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Jika dirasa terlalu banyak, maka kalian bisa menguranginya sedikit. Dan sebaliknya, jika dirasa adonannya masih hancur dan tidak bisa menyatu, maka tambahkan sedikit demi sedikit kental manis atau margarin cair. Ingat, jangan menaruh terlalu banyak kental manis dan margarin, agar adonan tidak menjadi terlalu lembek dan menjadi susah dibentuk. Berikut tips untuk melelehkan coklat batangan. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung, bagaimana cara melelehkan coklat yang benar. Pertama, siapkan 2 buah mangkuk atau panci tahan panas. Panci yang di bawah harus lebih kecil sedikit daripada mangkuk yang di atas. Isi panci yang di bawah dengan air, lalu panaskan sampai mendidih dan kecilkan apinya sampai kecil banget. Apinya boleh dimatikan juga gak apa-apa. Lalu taruh mangkuk yang lebih kecil di atas pancinya. Bisa pakai mangkuk kaca atau besi. Yang penting tahan panas. Kemudian masukkan coklat yang sudah diiris tipis-tipis. Coklat harus diiris tipis-tipis atau dicincang jadi potongan kecil-kecil, agar nanti cepat meleleh saat terkena panas dan tidak menggumpal. Kemudian aduk perlahan-lahan coklat sampai semuanya meleleh dan terasa licin. Coklat pun siap dipakai untuk celupan atau campuran kue. Selain itu, ada cara lain juga untuk melelehkan coklat, tapi ini lebih sedikit berisiko, karena jika salah menakar maka coklat bisa menggumpal. Pertama siapkan panci yang datar.
Isi dengan air panas. Lalu taruh mangkuk berisi coklat di atasnya. Kemudian lelehkan coklat dengan api sangat kecil. Aduk-aduk sampai coklat meleleh. Kalian harus jaga apinya jangan terlalu besar, agar airnya tidak mendidih dan memercik ke dalam mangkuk coklatnya. Jika air memercik masuk ke dalam mangkuk, maka coklat kalian akan menggumpal dan tidak bisa licin mulus. Coklat yang sudah terlanjur terkena air biasanya akan jadi bergerindil. Dan ingat, jangan pernah lelehkan coklat langsung di atas api kompor. Karena itu juga akan membuat coklat menjadi rusak dan menggumpal juga. Hasilnya tidak akan bagus, cepat gosong, dan rasanya jadi berubah. Coklat yang terkena air hasilnya tidak tampak mulus, kesat dan tidak kilat, sehingga tidak bisa dipakai untuk celupan atau topping kue. Karena tampilannya tidak menarik, tidak mulus dan tidak kilat. Jika coklat kalian terkena air dan menggumpal, maka bisa dipakai untuk campuran ke dalam kue bolu yang membutuhkan lelehan coklat. Dan ini tidak akan mempengaruhi tampilan bolu, karena coklat sudah menyatu dengan adonan bolu dan akhirnya akan dipanggang. Tapi jika untuk celupan dan topping seperti ganache, maka hasilnya akan mengecewakan. Jadi mulai dari sekarang, jika ingin melelehkan coklat, pakailah teknik 2 panci ini agar lelehan coklat kalian hasilnya bagus dan licin. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.